Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Luar biasa, sudah 90 orang. Oke, saya izin share slide ya, teman-teman ya. Karena waktunya hari ini juga nggak banyak. Oke, sudah terbuka kah, teman? Oke, Pak Ulfi, saya boleh direspon nggak? Ini aman apa nggak? Aman, Dok. Oke, oke, teman-teman. Hari ini saya akan sharing mengenai personal branding untuk umum. Jadi buat teman-teman umum. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Dr. Ika Devi, saya spesialis penyakit dalam dari Surabaya. Kebetulan saya hingga saat ini sudah praktek 10 tahun ya. Kemudian saya praktek di dua rumah sakit di Surabaya, saya dosen fakultas kedokteran. Kemudian saya mama, saya hobi bikin konten, dan saya punya kerjaan lagi sebagai afiliator. Jadi saya cukup punya banyak kegiatan. Nah, kenapa sih kita semua harus punya yang namanya sosial media? Yang pertama, kalau buat saya pribadi ya, kenapa kok saya akhirnya memutuskan untuk punya sosial media? Karena saya merasa semakin saya tambah usia, saya tambah tua, tenaga saya berkurang. Jadi saya nggak akan yang namanya kerja itu kuat sama seperti dulu. Dan saya rasa semua orang seperti itu ya, teman-teman ya. Kita kalau sudah tambah usia, pasti kekuatan berkurang. Kemudian yang kedua, karena ada pengalaman zaman pandemi COVID. Nah, seperti teman-teman ingat, waktu zaman pandemi COVID itu kan penghasilan berkurang drastis, termasuk saya. Nah, singkat cerita, waktu zaman pandemi COVID, karena kebutuhan itu masih sangat besar, saya harus bayar yang namanya anak-anak sekolah, harus bayar namanya les online, semuanya masih tetap, tapi penghasilan itu berkurang. Saya akhirnya mencari solusi lain. Jadi waktu itu saya mencari solusi lewat Facebook. Dan lewat Facebook itu saya belajar, waktu itu ngeliat postingannya Mas Hermas Puspito. Ya, waktu itu beliaunya mengajar mengenai menggunakan Facebook untuk mendapatkan penghasilan. Nah, singkat cerita saya ikut kelasnya, teman-teman. Saya ikut kelasnya selama 3 bulan dan saya mempraktekkan ilmunya. Dan tanpa saya sangka, pada saat saya praktekkan ilmunya selama 3 bulan, saya bisa mendapatkan yang namanya income hingga 200 juta dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi itu menurut saya sangat menakjubkan ya, amazing karena nggak seperti katanya orang di mana yang namanya bisnis online itu scam gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Nah, yang ketiga, karena saya itu pingin punya keuangan yang stabil, walaupun saya tidak praktek. Maksudnya gimana, Dok? Saya itu tidak suka setiap hari harus datang ke rumah sakit. Kalau saya nggak ke rumah sakit, saya nggak ada income. Nah, saya tuh nggak suka kayak gitu. Saya tetap pingin, walaupun saya nggak di rumah sakit, saya tetap bisa dapat penghasilan. Saya rasa semua juga mau ya seperti itu. Semua pingin tetap punya keuangan stabil walaupun tidak bekerja, ya kan? Maksudnya menyenangkan ya teman-teman. Kita nggak harus kerja jam 7 sampai jam 5, tapi kita bisa dapat income gitu. Kemudian yang berikutnya, karena saya pengen tetap, walaupun saya ini sudah pensiun, saya pengen tetap mendapatkan yang namanya income yang banyak. Jadi karena saya penyakit dalam, teman-teman, saya itu merasa bahwa yang namanya penyakit dalam itu kan nemui banyak pasien ya. Pasien itu semakin lama tuh, pasien saya usia 95 tahun, 98 tahun. Dan seringkali orang Indonesia itu begitu pensiun menerapkan sandwich generation. Paham ya sandwich generation ya? Anaknya yang masih muda harus bayar ke atas dan bayar ke bawah. Nah, itu sandwich generation. Dan di Indonesia itu kental banget. Termasuk pasien-pasien saya, begitu tambah usia, semua mesti kalau dikasih obat, jawabnya, tunggu dok, aku nunggu kiriman anakku. Anakku nggak sayang sama anakku nggak mau ngasih aku uang. Selalu seperti itu. Nah, itu bukan cita-cita saya, teman-teman. Saya pengen tetap pensiun, tetap banyak uang. Jadi nanti kalau saya sudah menua, saya masih tetap bisa kemana-mana, berobat pakai uang sendiri, malah bisa ngajak cucu kemana-mana. Nah, itu cita-cita saya. Yang berikutnya, saya itu belajar sosial media karena saya mau mengajarkan ke anak. Jadi, saya tuh mau mengajarkan ke anak sebagai legacy. Maksudnya gimana, Dok? Anak zaman sekarang tuh nggak sama ya, kayak anak zaman dulu ya. Anak zaman sekarang, mereka tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan, tapi mereka menuruti apa yang kita lakukan, gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang teman-teman tahu, orang tuh banyak yang mengalami pemecatan, ya kan? Tapi mereka yang bertahan dan punya penghasilan dari sosial media nggak ngefek, yang lain di laid off,
lainnya diberhentikan pekerjaan, mereka nggak pusing gitu loh, nggak bingung. Karena apa? Karena mereka paham bahwa yang namanya uang tuh sebetulnya ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Cuman masalahnya nggak banyak yang tahu gitu. Nah, supaya kita bisa ngajarkan ke anak-anak di masa depan, maka kita sebagai orang tua harus memulai. Makanya saya bilang ini adalah legacy. Karena ke depannya, masa depan itu akan semakin sulit. Jadi kita tuh harus mempelajari lebih dahulu supaya nanti kita bisa ngajarin sama anak. Nah, anak saya yang perempuan, dia bisa beli iPhone pakai uangnya gitu, hasil dari jualan. Padahal anak saya usia 10 tahun, iPhone-nya iPhone yang baru itu. Anak saya yang laki juga bikin konten di sosial media di YouTube. Jadi mereka terbiasa melihat orang tuanya buat konten gitu ya. Dan anak saya yang perempuan ini amazing, dia sudah bilang sama saya, "Mami, nanti aku umur 13, aku ikutkan kelas-kelas itu, umur 17 aku harus punya penghasilan sendiri gitu." Kenapa? Karena meniru. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin teman-teman nggak mengalami ya, tapi kalau saya dan teman-teman dokter, kami mengalami fase di mana ekonomi itu sangat sulit karena ada sistem pemerintah kait kesehatan. Nah, tapi Indonesia sekarang dengan hashtag Indonesia Gelap di mana-mana, banyak yang diberhentikan, 10.000 orang diberhentikan, dan di mana-mana ada pabrik A, B, C, dan sebagainya, itu membuat saya harus semakin sukses di bisnis online. Dan kemudian yang berikutnya pertimbangannya adalah karena saya merasa walaupun saya sudah praktek selama 11 tahun, kenaikan pendapatan saya itu tidak drastis. Jadi maksudnya gimana, Dok? Saya waktu awal bekerja, penghasilan saya segini. Setelah saya bekerja selama 11 tahun, penghasilan saya dari segini paling ya nambah segini gitu ya. Tidak yang bisa begini gitu. Dan saya merasa kekuatan saya semakin turun gitu. Jadi sangat berkebalikan gitu ya. Nah, karenanya teman-teman, saya memutuskan untuk belajar sosial media. Nah, singkat cerita ini adalah sosial media saya. Jadi saya dari Facebook belajar dari Mas Hermas. Setelah itu saya didorong untuk masuk yang namanya TikTok dan Instagram. Ini foto lama ya. Sekarang yang Instagram saya 304.000 follower, yang TikTok saya 113.000 follower gitu. Dan yang namanya media sosial teman-teman itu yang namanya income amat sangat besar sekali gitu ya. Jadi teman-teman jangan tinggalkan slide berikutnya, teman-teman wajib lihat. Ini diperhatikan ya. Apakah yang diperoleh dari hasil sosmed? Saya rasa teman-teman semua di sini bergabung karena ingin mendapatkan income dari sosmed. Betul ya? Jadi apa yang saya dapat? Nah, teman-teman boleh dulu komentar di kolom komentar. Sebetulnya teman-teman ingin mendapatkan penghasilan berapa? Teman-teman yang ingin dapat penghasilan di bawah 10 juta, ketik satu. Teman-teman yang ingin dapat antara 10 sampai 100 juta, ketik dua. Yang ingin di atas 100 juta, teman-teman boleh ketik tiga. Gitu ya. Coba kita lihat. Teman-teman di sini sebetulnya oke, tiga. Yang tulis tiga. Ada lagi tiga, tiga, tiga. Oke. Oh, saya senang karena semua menulis tiga. Oke. Jadi kalau menulis tiga, teman-teman akan berkomitmen mendengarkan sampai habis dan belajar sampai habis apa yang saya lakukan sehingga yang namanya 3 digit itu bisa dicapai. Oke? Nah, ini adalah hasil dari saya ngonten secara rutin. Sebelah kanan, teman-teman boleh perhatikan, ini adalah proyek yang saya kerjakan gitu. Saking banyaknya saya kadang lupa gitu yang mana yang belum tak kerjakan sampai saya punya folder khusus. Jadi dari yang namanya sosial media, saya dapat undangan buat buku bersama Gramedia. Saya dapat undangan untuk mengisi acara televisi gitu, padahal saya juga bukan artis gitu ya. Kemudian saya dapat seminar undangan untuk ngisi acara di luar negeri dan luar biasanya mereka mengundang saya ke luar negeri, mereka berani mengapresiasi sangat besar gitu. Sampai berapa? Sampai ada yang mengundang saya dengan biaya 75 juta di luar tiket pesawat, di luar hotel, hanya untuk 1 hari kerja gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi. Jadi saya banyak bekerja sama dengan banyak orang ya, collab istilahnya karena yang namanya sosial media memungkinkan kita punya teman yang banyak. Berikutnya saya juga mendapatkan income dari konten yang saya buat. Jadi secara resmi baik dari Facebook dapat income, dari TikTok saya bikin apa namanya bikin materi dapat income, dari Instagram pun saya dapat income. Dari fitur langganan Instagram itu juga menghasilkan. Demikian pula dari sosial media, saya sekarang menambah yang namanya afiliasi dan kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan sebagai bisnis, sebagai brand ambassador, sebagai endorser dan BA. Nah, jadi contohnya teman-teman dari masalah konten, untuk setiap konten yang saya buat sekarang, saya mendapatkan apresiasi itu bisa lebih dari UMR gitu ya, bisa 1,5 sampai 2 kali UMR hanya untuk video dengan durasi 1 menit. Ya, saya bisa mendapatkan itu.
Hasil yang teman-teman bayangin bisa sama setara dengan mereka yang pergi ke kantor dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Karena apa? Karena sosial media. Dan bayangin teman-teman, ini yang namanya 1 sampai 8 ini adalah 8 source of income saya gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan seberapa gitu ya yang namanya sosial media. Oke, dan ini adalah buktinya, karena kalau nggak ada buktinya katanya hoax, silakan dibaca sendiri teman-teman. Ini dalam 1 hari saya akan mendapatkan semua tawaran ini. Ada yang dari Soy Joy, kemudian ada dari Diabetasol, kemudian ini untuk buat buku diabetes, kemudian yang ini untuk yang namanya campaign makan sehat Underworld bla bla bla, kemudian yang bawah adalah semua undangan dari TikTok. Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau teman-teman nulis tadi 3 digit, artinya teman-teman sudah paham bahwa yang namanya sosial media itu memang sedemikian besarnya bisa mengubah kehidupan. Ya, demikian besarnya bisa mengubah kehidupan. Ini sudah saya tunjukkan. Dan berikut adalah undangan dari televisi yang saya dapatkan. Teman-teman baca di sini ada yang namanya dari Dokter Boyke. Ya, Dokter Boyke siapa yang nggak tahu? Saya dapat undangan untuk bikin video bersama Dokter Boyke. Dokter Lula Kamal, Dokter Faidon gitu ya. Jadi menurut saya amazing karena apa? Saya orang Surabaya, saya dapat undangan dari Jakarta, saya bukan artis, tapi kemudian saya ditawarkan untuk bekerjasama dengan beliau gitu. Nah, mana caranya mau sukses? Apa yang saya lakukan? Yang pertama tentunya saya konsisten ya. Saya membuat sesuatu yang saya kenali dan saya konsisten dengan tipe postingan yang saya sukai gitu. Teman-teman boleh memulai dengan apa saja yang ada, mau dari thread boleh, Facebook boleh. Kemudian berikutnya teman-teman harus membuat kalender konten gitu. Kalender konten itu mengenai apa yang akan kita posting dalam 30 hari. Saya pun punya kalender konten. Dan saya selalu menyediakan waktu untuk setiap hari membalas komenan baik di Instagram maupun di TikTok. Intinya saya selalu melakukan semuanya dengan konsisten gitu. Kuncinya adalah konsisten. Kalau tidak konsisten, kita pasti akan gagal. Jadi teman-teman mau konten apapun itu akan bisa sukses kalau kita tahu caranya. Ya, kemudian berikutnya saya setiap hari selalu membuat satu konten. Jadi saya diajarkan oleh mentor saya, Mas Mas Puspito, yaitu one day one content ya. Dan itu saya lakukan hingga sekarang. Dan kemudian untuk kunci sukses berikutnya, teman-teman harus punya yang namanya mentor, teman-teman harus punya komunitas yang tepat. Jadi kebetulan kami ini punya komunitas yang namanya belajar personal branding. Ada kelas umum, ada kelas khusus nakes gitu ya. Dan dengan teman-teman yang punya visi yang sama, maka teman-teman itu akan setiap hari terdorong untuk buat video. Teman-teman akan terdorong untuk terus melakukan dengan konsisten karena ada komunitasnya. Dan mentor itu seseorang yang akan membimbing kita karena di luar sana banyak yang namanya kelas-kelas hoax ya. Banyak kelas-kelas berbayar 15 juta, 20 juta, dan saya sudah melakukan bersama suami sampai pergi ke Jakarta, habis uang banyak, hasilnya zong gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, maka kunci untuk sukses, teman-teman harus memilih platform, teman-teman harus rutin konsisten membuat video, teman-teman harus rutin memberikan komentar, one day, one content, dan punya mentor yang tepat. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman sudah berkaca dari pengalaman saya ya, saya belajar sosial media berapa tahun? 3 tahun gitu. 3 tahun saya belajar sosial media. Berapa lama saya sekolah? 11 tahun untuk jadi spesialis penyakit dalam. Dan berapa lama saya praktek? 10 tahun. Teman-teman bandingkan, sebelah kiri 3 tahun, yang sebelah kanan 21 tahun. Tetapi sayangnya, seberapa income yang saya dapatkan pada saat saya belajar dengan serius selama 3 tahun, saya benar-benar shock gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada rekan saya dokter apa enggak, tapi saya benar-benar nggak bohong pada saat saya mengatakan income saya jauh lebih besar dari penghasilan yang namanya sosial media saya. Jadi rekan-rekan semuanya, teman-teman di sini tadi sudah nulis ya, tiga, 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 semuanya terus nulis sampai bawah tiga. Pertanyaan saya, apa teman-teman mau dan serius untuk menghabiskan waktu di training dengan konsisten selama 3 tahun untuk mendapatkan penghasilan yang bisa 3 digit? Saya nggak bohong, karena saya sudah berada dalam fase itu, gitu ya. Teman-teman sekarang yang serius mau belajar, teman-teman boleh iya saya mau serius gitu ya. Mau serius silakan ketik satu, yang cuman di sini nggak mau serius, nggak mau bikin konten, cuman kepo karena pengen tahu ya teman-teman silakan ketik dua. Teman-teman yang serius boleh ketik satu. Oke, semua tulis satu ya. Jadi teman-teman setuju ya bahwa teman-teman akan bayar harga dan serius belajar di sini. Karena
Saya tekankan lagi, teman-teman mau kerja 10 tahun di kerja konvensional, seberapa sih multiplikasinya, seberapa sih gajinya naik dibandingkan dengan apa yang sudah saya lakukan secara konsisten selama 3 tahun. Saya sudah membuktikannya, sekarang waktunya teman-teman membuktikan. Oke, karena semuanya menulis 3 digit, saya akan perkenalkan mentor kita malam ini yang sudah mengajari saya, kemudian mengajarkan banyak rekan dokter yang lain, Mas Hermas Puspito. Beliaunya adalah mentor di bidang usaha online, mentor dari banyak dokter, dan sudah menjalankan bisnis online selama 15 tahun terakhir. Nah, karenanya saya akan perkenalkan teman-teman, Mas Hermas Puspito, guru saya dan mentor saya yang sudah membuat saya berpenghasilan melebihi impian saya dan semakin besar. Terima kasih. Oke, yes, thank you Dokter Ika, welcome, welcome. Oke, rekan-rekan semua boleh tik di kolom komentar bilang terima kasih ke Dokter Ika, ya, bilang thank you, boleh thanks ke Dokter Ika. Saya senang banget ini sesi malam habis taraweh dan tetap ramai. Saya ucapkan selamat, congratulations dan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan yang menjalankan. Masih ada waktu beberapa hari, sekitar lebih dari 3 minggu ya. Saya berdoa rekan-rekan dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan ibadah Bapak Ibu semua juga bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ya, oke. Saya baru selesai hari ini private mentoring dengan 7 dokter yang datang ke kantor ya. 7 dokter belajar tentang membangun personal branding. Dan rekan-rekan semua, iya, saya memang mendampingi banyak rekan-rekan apapun backgroundnya. Tetapi saya cuma mau bilang gini, apapun background Bapak Ibu, mau pemula, awam, pensiunan, ibu rumah tangga, rekan-rekan juga bisa kok membangun personal branding. Coba yang Anda adalah seorang ibu rumah tangga ketik saya. Yang rekan-rekan adalah seorang pensiunan ketik saya. Yang pemula ketik saya. Yo, coba ketik di kolom komen. Mana ketik komenannya ya. Oke, oh, oke, ibu rumah tangga, pensiunan, awam, ya, good, good. Ya, saya ucapkan welcome. Kita berdoa, semoga lancar sesi malam ini. Kita berdoa dulu ya. Semoga tidak ada kendala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, 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 amin. Oke, ya. Saya boleh cross check dulu ini rekan-rekan semua. Rekan-rekan yang hadir di sesi malam ini dari mana saja? Coba boleh minta feedbacknya ya. Saya boleh cross check rekan-rekan dari mana saja. Oh, Bogor, Bekasi. Oh iya, rekan-rekan saya cuma mau bilang gini. Semoga rekan-rekan yang mengalami banjir, ya, semoga segera surut ya. Banyak teman-teman mengalami banjir. ND, Flores, welcome. Jambi, Wonogiri, Kendal, Bekasi, Malaysia, welcome. Ya, Pekalongan, ya, Tangsel. Oke, ya. Saya tidak akan lama. Sesi saya maksimal sampai jam setengah 10. Habis itu saya akan buka sesi Q&A. Tak kenal maka kata saya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hermas. Saya udah 17 tahun di sosial media, Bapak Ibu. Semua sosmed saya bangun. Tetapi dalam 6 tahun terakhir saya banyak bermain di IG dan TikTok. Bisnis yang saya bangun, rekan-rekan saya banyak menggunakan sosial media untuk bisnis beberapa bisnis retail saya. Jadi online, offline, affiliate, startup, saya banyak menggunakan online ya. Jadi rekan-rekan kalau rekan-rekan serius mau membangun sosial media ya, Anda punya follower sosmed, punya market captive di sosial media, rekan-rekan bisa ngebangun bisnis apapun. Pertanyaan saya, siapa yang mau dibimbing ketik mau, yang mau didampingi ketik mau, yang benar-benar mau diajari sampai bisa ketik mau. Mau ya, pengen nggak dibimbing kayak Dokter Ika? Saya dampingi 2,5 tahun. Mau rekan-rekan semua? Dokter Ika sudah hampir 2,5 tahun kita dampingi secara khusus dan akhirnya beliau akunnya membesar dan saat ini beliau mengajar untuk beberapa selebgram, seleb TikTok ya. Tadi para partner seleb-selebnya udah pada ketemu saya tadi. Kalau teman-teman mau siap belajar, saya cuma bilang begini. Bagi rekan-rekan yang mau ikutan dibimbing, saya punya program akses bimbingan dan gratis. Ya, saya ulangi, kita punya program bimbingan gratis tapi ada syaratnya. Syaratnya rekan-rekan semua, akses masuk hanya diinfokan di slide terakhir. Saya ulangi, akses masuk
Yang akan saya berikan dan rekan-rekan bisa WA ke nomor tersebut hanya diberikan di slide terakhir. Jadi rekan-rekan semua yang siap untuk belajar dan juga dibimbing rutin. Rekan-rekan semua ketik sepakat standby sampai akhir. Ketik sepakat. Yo ya. Yang standby sampai akhir ketik sepakat. Jadi di stop dulu cuciannya, jemurannya, masak-masaknya. Entar dulu kan udah masak-masak tadi buka puasa ya. Sepakat dulu sama saya, rekan-rekan yang sepakat, standby sampai akhir, rekan-rekan akan dapat akses bimbingan. Ya, oke. 15 tahun saya membangun sosial media, rekan-rekan. Itu saya nggak pernah lupa, dimulai dari 0 follower, 1.000 follower, 5.000 follower, hingga 800.000 follower. Itu saya membangun dengan konsistensi. Saya tidak begitu pintar sepintar dokter Ika. Saya bukan dokter juga, meskipun saat ini saya mendampingi 300 dokter. Tetapi rekan-rekan saya cuma bilang begini, apapun background Bapak Ibu bisa jika biasa. Oke? Nah, saya membangun pasukan penjualan, saya menghasilkan omset dari online, itu karena saya membangun yang namanya visi. Jadi rekan-rekan, saya pengen membagikan terlebih dahulu bahwa saya punya goal, saya punya visi untuk menolong rekan-rekan semua. Goal saya, visi saya adalah membantu 10.000 orang menghasilkan income dan social media skill. Saya ulangi rekan-rekan semua, membantu 10.000 orang untuk bisa menghasilkan income dari online dan juga memiliki skill sosial media. Itu kenapa rekan-rekan saat ini kami sudah mendampingi 1.400 orang dan terus bertambah. Setiap bulan ada 100 sampai 200 orang yang bergabung untuk belajar dan itu saya tidak pernah menyangka pertumbuhan begitu cepat. Mau background dokter, mau bidan, ibu rumah tangga, pensiunan, pekerja, guru, dosen, atau apapun backgroundnya, bisa kok. Nah, kalau rekan-rekan ingin masuk menjadi bagian 10.000 orang tersebut. Hadir sampai slide terakhir. Ya, karena dokter Ika, waktu pertama kali saya bimbing, itu followernya tidak sampai 1.000 follower. Dan beliau bilang, saya mau membangun TikTok, Mas Hermas, gimana? Jawaban saya simpel, udah dok, nurut aja ujungnya berhasil. Dok, nurut aja begini dok, bikin konten dok, begini. Ujungnya berhasil kok. Dan akhirnya Bapak Ibu semua beliau bisa mencapai apa yang beliau cita-citakan. Tetapi bukan tentang beliaunya dokter, bukan tentang beliaunya pinter, tetapi beliau mau mengikuti arahan dan juga rendah hati untuk belajar. Teman-teman, saya mau cerita ya. Sesi ini kan sesi umum ya. Besok ada sesi dokter. Besok sesi dokter karena kan saya mendampingi lebih dari 60 dokter spesialis dan dokter subspesialis. Dan saya bersyukur para partner circle itu rendah hati, Bapak Ibu. Saya bilang ke partner saya, ini dokter-dokter, prof-prof, konsulen, dokter subspesialis aja rendah hati. Lah kita yang remah rengginang, masa nggak rendah hati? Betul atau betul? Ya, saya belajar rendah hati, Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu orang yang lebih pintar, lebih skillful, lebih experience, saya belajar rendah hati untuk mau bertumbuh. Kata kuncinya adalah kalau mau bertumbuh, Bapak Ibu, jangan sombong. Ya, beneran dah. Ada orang yang lebih hebat, lebih pintar. Ya, jadi rekan-rekan semua belajar rendah hati kayak Dokter Ika Devi. Ya, oke. Tadi saya siang mendampingi juga Dokter Objin subspesialis Bapak Ibu, ya Dokter Siska, yaitu rendah hati juga. Ya, padahal beliau sudah punya banyak bisnis dan beliau datang nyamperin saya, Bapak Ibu ya. Beliau datang nyamperin saya untuk di privat, ya. Dan program private kita juga bisa dapat akses untuk belajar secara rutin, ya. Oke, basic fundamental membangun Instagram dan TikTok. Jadi gini. Mengapa perlu membangun personal branding dan sosial media? Teman-teman, perhatian baik-baik ya. Karena orang yang membangun personal branding sosial media, dia akan mendapatkan manfaat ini. Pertama, orang kenal Anda. Dua, orang percaya sama Anda. Tiga, dapat banyak customer. Empat, yang punya banyak bisnis bisa dapat income lebih besar. Yang affiliate bisa dapat profit. Ya. Dan rekan-rekan semua kebayang nggak? Ketika kita punya bargain power, rekan-rekan semua bisa melakukan apa yang rekan-rekan mau. Untuk apa? Menggerakkan orang. Bikin sesi seperti ini. Dan akhirnya Bapak Ibu semua, apa yang kita bagikan berdampak untuk banyak orang. Nah, saya mau cerita. Di depan ada beberapa orang dengan latar belakang macam-macam. Ini semua adalah alumni program kami. Bidan Herni, ya seorang bidan Bapak Ibu, ya beliau bisa membangun beberapa klinik. Ya, dapat income menjadi partner bagian affiliate partner saya itu 63 juta profit di bulan keempat. Ada dokter Susan. Ya, beliau awal mulanya ngebangun TikTok dari kurang dari 1.000 Bapak Ibu. Sekarang sudah 400 ribuan. Ya, sorry, 600 ribuan. Sekarang udah 600 ribuan ya. Ada Mbak Rotua, Bapak Ibu ya, beliau ibu rumah tangga, anak dua masih kecil-kecil.
Ya, tapi beliau menghasilkan income 60 sampai 80 juta income bersih, bukan omset, income bersih. Kenapa? Ikuti arahan dan panduan dan praktek secara konsisten. Bapak Ibu, ada hal penting yang harus kita kuasai, yaitu belajar ngomong depan kamera. Betul atau betul? Siapa di sini rekan-rekan semua kalau disuruh ngomong depan sosial media, depan proses content creation adalah, Mas, boro-boro Mas bikin konten. Dengar suara aja saya suaranya pales, Mas. Betul atau betul? Mas, saya dengar suara saya sendiri aja itu agak enak, Mas. Ada? Kalau ada ketik ada, ya. Bapak Ibu izinkan saya kalau ngisi jangan terlalu formal ya. Dokter Ika itu wadek Bapak Ibu, wakil dekan, ya dosen Bapak Ibu ya. Beliau memang luar biasa, ya. Tetapi Bapak Ibu, saya juga dosen, Atma, UKI, LSPR, ya. Tetapi saya dosen yang kalau ngisi ya kayak gini deh. Saya nggak mau yang terlalu kaku. Kalau nggak nanti ngantuk Bapak Ibu. Rekan-rekan saya mau cerita. Kebanyakan dari kita nggak bikin konten. Alasannya, saya dengar suara saya aja enak Mas. Saya ngeliat muka saya aja Mas. Saya tutup lagi kameranya Pak. Ada Bapak Ibu? Kalau ada ketik ada. Kenapa? Nggak pede Bapak Ibu. Kesel dengar suara sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma bilang begini. Jangan menilai. Coba ketik di kolom komen. Jangan menilai. Ketik di kolom komen. Jangan menilai. Kebanyakan dari kita, itu sebelum bikin konten, dinilai dulu. Wajah kita, suara kita, alis kita, jilbab kita miring apa enggak, gelampirnya ada apa enggak, jerawatnya ada berapa titik gitu ya. Bapak Ibu, kalau rekan-rekan menilai terlebih dahulu, teman-teman nggak akan pernah bikin konten. Kenapa? Anda menilai berdasarkan ukuran Anda. Sehingga teman-teman nggak akan pernah mau bikin konten. Kenapa? Tingkat PD kita tergantung sama jumlah jerawat. Sama jilbab yang mungkin, saya jilbabnya belum ada yang baru. Teman-teman, keberhasilan kita tidak diukur dari jilbab itu baru atau enggak. Beneran Bapak Ibu? Nah, saya mau kasih satu poin penting. Bisa karena biasa. Coba ketik di kolom komen. Semua bisa karena biasa. Semua orang mulai dari nol. Semua orang juga awal dari gaptek dan gagap. Dokter Ika juga nggak, nggak langsung bisa. Hai guys, ini dia 3 cara. Nggak gitu Bapak Ibu. Semua juga pemula. Nah, hari sekarang ada apa? Selasa ya. Hari Kamis. Bapak Ibu semua hari Kamis. Kita akan ada sesi kedua. Kita akan belajar ini. Kita ingin dikenal sebagai apa, kontennya apa yang menjadi fokus, siapa yang bimbing, Bapak Ibu semua. Hari Kamis. Catat hari Kamis. Ya, kita akan belajar tentang materi-materi teknis ya sesi praktek. Oke, kita masuk ke Instagram. Instagram punya kelebihan yang tidak dimiliki IG. IG punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh TikTok. TikTok punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh saingannya. Kelebihan IG Bapak Ibu adalah kita bebas memberikan nomor handphone WA. Ya. Jadi rekan-rekan semua, saya mau kasih tahu. Kelebihan dari IG adalah bebas ngasih nomor WA. Sehingga kita mau konversi juga mudah. Tapi Bapak Ibu, apa yang mau kita bahas, branding kebentuk. Sehingga apapun bisa kita rekomendasikan untuk kita menggerakkan orang untuk beli produk dan program kita. Ya. Sehingga Bapak Ibu, saya udah pernah cerita, salah satu partner saya dokter rehab medik spesialis, dokter spesialis rehab medik. Ya. Saya mau tanya teman-teman, dokter spesialis jangan dokter spesialis rehab medik deh, dokter Ika lah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis internis. Tapi konten hari pertama ngomongin bikin nasi goreng cabai hijau, sampai konten hari ke-10 bikin nasi goreng cabai hijau. Orang ngelihat orang tersebut sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau chef tukang bikin nasi goreng. Bantu jawab. Beliau dokter spesialis penyakit dalam. Kuliahnya mahal, PPDS-nya mahal. Beliau dari hari pertama sampai hari ke-20 topiknya adalah bikin nasi goreng cabai hijau. Apa yang orang kenal? Chef, tukang nasi goreng, kang nasi goreng, betul nggak? Sehingga apa yang kita bahas branding kebentuk. Sehingga apapun bisa kita rekomendasikan ketika branding kebentuk. Nah, ada satu poin rekan-rekan semua di Instagram yang perlu kita lakukan yaitu optimasi bio Instagram. Ya, kita praktek yuk. Jadi gini, yang jadi PR kita adalah Instagram kita tidak terurus. Betul atau betul? Kalau betul ketik ampun. Kalau betul ketik ampun. Hah? Maksudnya tidak terurus? Bapak Ibu coba jujurlah padaku. Jujurlah. Foto profil kita, kalau bukan foto profil, ketik ampun. Gambarnya Vespa, gambarnya kaktus, gambarnya pohon, gambarnya mobil, gambarnya gunung, gambarnya anak. Ada? Kalau ada ketik ampun. Ya, kalau ada ketik ampun.
Yes, Bapak Ibu semua. Kadang-kadang profil kita bukan wajah kita. Gambar Vespa, gambar kucing, kebayang nggak rekan-rekan semua? Kebayang nggak rekan-rekan semua? Ya. Jadi foto profil kita itu foto yang mana? Ya, ya. Kebayang rekan-rekan semua ya. Kan nggak mungkin orang kenal branding kita, ya, kucing, Vespa, kaktus, pohon, betul nggak? Ya, sehingga foto profil kita adalah wajah kita. Nah, PR-nya adalah rekan-rekan semua kalau foto profilnya belum wajah kita, silakan rekan-rekan semua ganti sesuai dengan wajah Anda. Oke? Jadi kursi profilku, iya, jangan kursi ya. Oke, kebayang rekan-rekan semua ya. Nah, apa yang kita lakukan? Berbagi dari apa yang kita sukai dan sederhana dan bermanfaat. Konten kita akan bertumbuh ketika kontennya bermanfaat untuk orang banyak. Pak, kenapa akun saya nggak bertumbuh? Pak, saya udah bikin konten. Akunnya apa? Joget-joget, banjir di videoin, pelangi di videoin, macet di videoin. Nggak akan bisa bertumbuh. Saya ngomong siapa? Saya nggak ngomong orang lain. Saya ngomong diri sendiri. Saya pertama kali bikin konten, Bapak Ibu. Ya, saya kolam renang saya videoin, macet saya videoin, pelangi saya videoin, orang joget-joget saya videoin, abang-abang lewatnya saya videoin, Bapak Ibu. Sehingga rekan-rekan, ya, akhirnya akun saya nggak bertumbuh. Kebayang nggak rekan-rekan semua? Ya. Nah, yang menarik adalah ada yang namanya pola. Ya, ada yang namanya pola. Pola bisa dicontek, pola bisa diterapkan. Polanya adalah satu hari satu. Ya, satu hari satu. Oke, satu hari satu. Ketika kita bikin konten setiap hari satu, maka akunnya bisa bertumbuh. Itu yang dilakukan sama Dokter Ika. Itu yang dilakukan sama rekan-rekan yang kami dampingi secara khusus. Gak usah mikirin satu hari lima, gak usah mikirin satu hari tiga, satu hari satu, Bapak Ibu. Satu hari satu. Ketika kita bikin konten satu hari satu, maka akun kita bertumbuh. Oke, yang kedua. Saya akan cepat supaya buka Q&A ya. Sudah, oke. Kita masuk ke part yang kedua, yaitu TikTok. Bapak Ibu, kata kuncinya dari TikTok adalah TikTok memiliki speed cepat. TikTok punya kata kunci, dia speednya cepat, bahkan lebih cepat dari Instagram. Kelebihan Instagram bisa belusuan pakai nomor WhatsApp, karena mereka satu company dengan WhatsApp. TikTok nggak bisa. TikTok galak kalau rekan-rekan semua pakai kasih nomor WA di kolom komen atau dalam profile. TikTok itu galak, ya. Jadi kalau teman-teman kasih nomor WA itu bakal kena semprit. Oke, nah kita akan bahas bagaimana ilmu TikTok marketing dengan sederhana. Konten TikTok juga sama. Apa yang mau kita bahas, branding kebentuk. Sehingga ketika branding kebentuk, Bapak Ibu, apapun bisa kita rekomendasikan. Nah, saya ngebangun TikTok, Bapak Ibu, dari Januari 2023 ke Februari 2023, Bapak Ibu, 14.000 sat- 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, tapi partner-partner saya yang saya dampingi lebih cepat dibanding saya. Ya, kenapa? Mereka menerapkan, udah punya mentor. Saya nggak punya mentor. Saya tidak ada mentor. Jadi yang saya lakukan adalah otodidak. Ya, otodidak. Saya belajar, menerapkan, mempraktekkan, melakukan secara rutin. Teman-teman pengen nggak rekan-rekan semua? Dan akhirnya di bulan ke-7, saya tembus 100.000 follower. Ya, dari 100.000 rekan-rekan. Saya punya satu divisi affiliate. Saya bisa menghasilkan 1,4 miliar dalam waktu 1 bulan dengan membangun dari sosial media. Pengen nggak sih teman-teman semua? Saya tidak nyetok barang. Saya menghasilkan 1,4 miliar. Saya ngebangun mitra dari Aceh hingga Papua. Dan saya cuma dari kamar. Saya cuma dari rumah membangun konsep affiliate. Apa yang saya lakukan rekan-rekan semua? Yang saya lakukan dimulai dari membangun yang namanya sosial media. Kurang dari 1 bulan rekan-rekan, ada penonton 2.000 viewer, ada yang 8.000 viewer, ada yang 20.000 viewer, ada yang 60.000, ada yang 800.000 viewer. Penonton maksudnya. Apa yang dilakukan Mas Hermas? Saya melakukan yang namanya pola. Satu hari satu. Hari ini kita nggak ngebahas tentang cara bikin konten. Cara bikin konten akan dibahas dari kami. Saya akan ngebahas framework strateginya. Ini dia framework. Perhatian baik-baik ya. Framework strateginya. Sosmed yang kita bangun dengan konten konsisten. TikTok, IG yang kita bangun dengan konsisten.
kan ngebangun yang namanya akun, betul nggak? Akun terbangun, betul? Ketika akun terbangun, rekan-rekan bisa ngebangun yang namanya kolam prospek. Saya ulangi, TikTok yang rutin dibangun, follower viewernya naik. Oke, ketika follower viewer naik, maka dari sosmed kita, kita bisa mengumpulkan banyak kontak WA. Pertanyaan saya, siapa di sini yang berbisnis? Ketik satu, yang berbisnis ketik satu. Yang berbisnis ketik satu. Oke, siapa yang jualan? Bisnis maupun jualan. Oke, perhatiin baik-baik. Ketika rekan-rekan semua punya grup WA, isinya 1.000 orang, 1.000 orang, 2.000 orang. Teman-teman pengen apa? Pengen ngapain kalau punya grup isinya 1.000 orang dan itu tunduk sama teman-teman semua? Pengen ngapain 2.000? Boleh bantu dengan jujur? Anda punya 2.000 kontak. Di dalam grup WA, Anda mau ngapain? Jualan, betul. Dagang, oke, nggak apa-apa. Rekrut jadi tim, oke. Promosi, oke. Ya, oke, good. Saya ngebangun sosmed udah 12 tahun. Saya ngebangun 40.000 kontak. Jadi jangan bayangkan handphone saya apa. Handphone saya jebol. Udah gonta-ganti handphone nih Bapak Ibu. RAM 8 jebol, RAM 12 jebol Bapak Ibu semua. Ya, saya 40.000 kontak. Saya bagi-bagi dalam beberapa device. Dari mana rekan-rekan kontaknya? Sosial media. Sosmed Bapak Ibu. Pakai iklan nggak? Enggak. Saya nggak pakai iklan. Gratis semua. Pengen nggak rekan-rekan semua? Kalau pengen, udah foto aja caranya. Ada 4 poin yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tujuan. Kalau teman-teman semua pengen ngebangun akun yang cepat, punya tujuan. Yang kedua, konten. Konten itu yang menarik. Konten yang bermanfaat. Kalau nggak menarik. Kalau nggak menarik, bermanfaat. Interaksi, reply, komen, klik like, klik love. Penting untuk ngangkat akun kita. Konsistensi. Satu hari satu. Satu hari satu. Ya, kebayang nggak rekan-rekan semua? Ya, jadi teman-teman kebayang nggak? Mengapa perlu membangun sosial media dan personal branding? Orang kenal Anda, orang percaya sama kita bisa dapat customer, kita bisa menghasilkan income, meskipun cuma dari rumah. Nah, nggak terasa. Saya janji buka Q&A. Saya janji buka tanya jawab, ya. Tapi sebelum saya mengakhiri sesi slide-nya, teman-teman gak usah khawatir. Hari Kamis kita udah masuk di sesi hari kedua. Ya, kita jeda dulu hari Rabu karena besok Rabu ada sesi para dokter. Saya ngedampingi para dokter, ada 150 juga yang akan hadir. Siapa yang mau dibimbing ketik mau? Yang mau dibimbing ketik mau. Rekan-rekan, perhatian baik-baik. Ini partner-partner yang kami dampingi. 200 dokter, 60 bidan, pemilik klinik, dokter gigi, dokter umum, dokter estetik, beberapa dokter spesialis. Saya banyak mendampingi rekan-rekan yang meskipun nggak pernah ketemu dengan saya dampingi. Ya, yang kedua, saya ngedampingi ibu rumah tangga, pebisnis, startup, pebisnis jaringan, asuransi, profesional, emak-emak, cuma dari rumah, belum pernah kerja sekalipun, emak-emak dasteran dapat cuan, Bapak Ibu. Nah, itu teman-teman tim-tim saya sampai punya grup emak-emak dasteran tapi dapat cuan, Mas Hermas. Loh, keren banget ini ya, keren kali. Nah, buat teman-teman yang mau, nanti Bapak Ibu bisa mengalami seperti yang dialami oleh Bapak Mega dan Ibu Winda. Bapak Mega, Bapak Ibu semua, ya, Dokter Mega ini pertama kali dari 500 follower, sekarang udah 6.000 atau 7.000. Ya, konten-konten tentunya 100.000, 150.000. Ada lagi Dokter Winda. Dokter Winda ini pertama kali saya dampingi dari 800, sekarang 32.000. 32.000. 2 bulanan. 2 bulanan. Saya bilang ke Dokter Winda, dok, nurut aja dok. Pasti ujungnya berhasil. Dokter spesialis anak. Dok, nurut aja. Jadi dari Dokter Winda, beliau merekomendasikan ke 8 dokter spesialis anak. Sehingga ada satu kontennya tembus 4,1 juta. 4,1 juta. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita.
Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.